What is this? Mark. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ratu Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diperankan oleh si cantik Megan Fox yang bergenre horror thriller. Film yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang wanita yang dihukum oleh suaminya. Tak hanya dihukum, wanita ini juga mendapat teror 11 tahun yang lalu oleh seorang psikopat. Kira-kira bagaimana cerita selengkapnya dari film ini? Kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Emma Webster. Ia sedang merasa galau bersama selingkuhannya yang bernama Tom. Di sini Emma berkata tidak ingin menyakiti Tom. Dia juga berkata Tom terlalu baik untuknya. Tom juga berharap ini bukan terakhir kalinya dia bertemu Emma. Namun dengan raut wajah sedih, Emma pun pulang dengan mengatakan kalau hari ini adalah hari jadi pernikahannya bersama suaminya. Di pagi itu setelah mendapatkan bunga hari jadi dari salah satu karyawan, ia pun langsung masuk ke ruang kerja suaminya. Di sebuah meja ia menemukan sebuah berkas yang terdapat foto dirinya dengan wajah penuh luka akibat kekerasan yang dialaminya 11 tahun yang lalu. Dan diketahui orang yang melakukan kekerasan itu bernama Bobby Ray. Saat suaminya datang ke ruangan itu, Emma berusaha menyembunyikan foto tersebut. Namun suaminya keburu melihat dan bilang kalau ini hanya memicu kecemasannya saja. Emma pun meminta maaf karena sudah melihat berkas tersebut. Namun di sini Emma masih bertanya-tanya mengapa suaminya itu meletakkan berkas tersebut di atas meja kerjanya. Mengerti akan situasi itu, suaminya mengatakan kalau dia merindukan Emma yang dulu. Entah apa maksud suaminya itu, Shin langsung berpindah ke sebuah lift menuju ke apartemen. Di sana tak sengaja Tom juga masuk ke lift yang sama dengan mereka. Rupanya suami dari Emma merupakan atasan dari Tom. Itu terbukti saat suaminya memperkenalkan Tom dengan Emma. Namun di saat itu Emma mengatakan kalau dia sudah mengenal Tom saat acara Natal tahun lalu. Di sini Emma sedikit gugup tentang keakraban antara suaminya dengan Tom. Bagaimana tidak, tanpa sepengetahuan suaminya ia telah berselingkuh dengan Tom dan dia pandai menyembunyikan semuanya. Saat makan malam, Emma mendapatkan sebuah berlian di hari jadinya yang ke-11 tahun itu. Namun respon dari Emma malah biasa saja, seakan dia mengetahui hal yang buruk bakal terjadi. Emma juga memberikan hadiah tiket perjalanan untuk mereka berdua. Namun di saat itu juga suaminya tidak ingin pergi. Singkat cerita, ia pun memasangkan kalung berlian itu ke leher istrinya dan setelah itu mereka pun beranjak untuk pulang. Baru saja beberapa langkah keluar dari restoran itu, suaminya langsung mengungkapkan kalau ada kejutan terakhir yang akan diberikannya. Di sini ia meminta Emma untuk memeriksa sakunya dan itu adalah kain penutup mata. Setelah memakainya, suami tersebut membawa Emma ke suatu tempat yang tidak diketahui Emma dan setelah 1 jam perjalanan mereka tidak juga sampai. Emma yang merasa tidak nyaman dengan penutup mata itu mulai mengeluh, namun suaminya melarang untuk membukanya karena bukan kejutan jika dibuka sebelum waktunya. Emma yang sudah tidak tahan dengan sikap suaminya yang menurutnya aneh sudah tidak peduli lagi dan membukanya. Dan rupanya Emma mengetahui kalau suaminya membawa dirinya ke rumah danau, di mana tempat itu merupakan kenangan mereka beberapa tahun yang lalu. Agar tetapi Emma merasa heran karena ini bukan waktu yang tepat untuk ke tempat ini. Setibanya di rumah danau, Emma melihat sepotong kertas yang berisi pesan yang mewakili perasaan suaminya. Setelah itu, ia berjalan menuju tempat proses percetakan foto. Di sini terdapat banyak sekali foto kenangan mereka. Terlebih lagi, ia menemukan sepotong kertas yang bertuliskan "Play Me". Emma terlihat senang dengan lagu kenangan mereka saat itu. Lalu ia pun berjalan mengikuti taburan bunga yang menuju ke lantai atas. Dan ketika membuka pintu, suaminya telah menunggunya dengan segelas minuman. Di sini sang suami mulai menggodanya kalau istrinya itu semakin cantik seiring bertambahnya usia. Dan tak lupa ia juga menyadari hal-hal buruk yang terjadi di antara mereka selama ini. Dia pun meminta maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. No one's stupid anniversary. Surprise isn't gonna fix everything.
Paginya saat sudah terbangun, Emma yang merasa kedinginan bilang ke suaminya kalau dia merasa lapar. Akan tetapi, bukannya menjawab pertanyaan itu, si suami malah melempar pertanyaan balik untuknya. Ia bertanya, apakah kau bermimpi indah? Dan saat akan bangkit untuk menjawab pertanyaan itu, Emma malah menyadari kalau tangannya telah diborgol bersamaan dengan suaminya. Dan saat ingin menanyakan hal itu, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. It's time to wake up. Tanpa diduga, suaminya melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Entah apa yang telah direncanakan suaminya, namun hal itu membuat Emma histeris dan meminta tolong. Emma juga berusaha menghubungi bantuan, namun tidak terdapat sinyal di tempat itu. Dia juga tidak bisa memotong borgolnya menggunakan senjata karena pelurunya sudah kosong. Kemudian ia pun terpaksa menyeret mayat suaminya itu menuju ke sebuah kamar. Di sana ia melihat sebuah gaun pengantin dan saat menarik gaun tersebut terdapat sebuah brankas di belakangnya. Lalu dia menarik mayat suaminya lagi menuju lantai bawah dengan gaun itu. Namun apa yang terjadi? Ia malah terjatuh dari sana. Nah, setelah itu ia pun menyeret kembali mayat tersebut ke sebuah tempat yang ternyata adalah mobil mereka sebelumnya. Tapi lagi-lagi selang bahan bakarnya tampak seperti sengaja dipotong oleh suaminya. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana, ia pun mencoba berpikir sembari memutar lagu. Namun apa yang ia dengar justru suara rekaman suaminya sebelum bunuh diri. Di rekaman itu mengatakan kalau ia terkesan pada istrinya karena sudah berhasil sejauh ini. Ia juga menyampaikan Emma harusnya berlutut di kakinya setelah semua yang dilakukan suaminya selama ini. Karena sebelum bertemu dengannya dulu, Emma hanya fotografer gagal tanpa uang dan harapan. Dan terakhir, ia menyesal tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Menyadari tidak ada jalan, ia pun kembali ke rumah sambil membawa mayat suaminya lagi. Lalu saat membersihkan wajahnya, ia pun mulai merasa risih dengan kalung yang dipakainya. Tapi ketika ingin melepasnya, kalung tersebut tidak bisa terlepas. No! Saat berada di sebuah ruangan, tiba-tiba ia mendengar suara mobil yang datang. Namun saat seseorang mengetuk pintu, dengan refleks Emma membanting pintunya. Tapi saat menintipnya, rupanya itu adalah Tom yang menahan sakit setelah dibanting Emma tadi. Emma pun bertanya mengapa ia bisa ke tempat ini. Tom menjawab kalau dialah yang memintanya untuk datang. Akan tetapi Emma bingung karena dia sendiri tidak ada mengirimkannya pesan. Emma kemudian membukakan pintu dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Hingga saat Tom mencoba untuk menghubungi polisi, ia lupa kalau handphonenya berada di mobil. Namun saat ingin keluar, mereka melihat ada sebuah mobil menuju ke arah mereka. Bingung harus melakukan apa, Emma meminta Tom untuk lari dari tempat itu. Namun Tom menyadarinya kalau mayat suaminya akan menjadi beban untuk mereka jika pergi. Hingga pada akhirnya Tom memutuskan untuk menemui mereka walau sempat dilarang oleh Emma. Lock the door. Singkat cerita, Tom pun kini berhadapan dengan seorang yang bernama Jimmy. Di sini Tom bertanya perihal kedatangannya, dan Jimmy pun menjelaskan kalau dia diminta oleh Mark, yaitu suami Emma, untuk memperbaiki pipa yang pecah di rumahnya. Ia juga bilang kalau mereka sudah membuat janji untuk bertemu hari ini. Mendengar hal itu, Tom juga menjelaskan kalau tidak ada orang di rumah, dan sembari itu ia pun berniat untuk mengganti kerugian mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Namun setelah memberi uang itu dan meranjak untuk masuk, Jimmy malah ingin pergi ke toilet. Di sini Tom yang sedari tadi curiga kepada mereka langsung memintanya pergi dengan nada yang tinggi. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan, di mana saat itu temannya Jimmy ikut turun dari mobil dan langsung menusuk Tom berkali-kali sampai ia tewas. We don't have to do this, right? You can just Sir, walk I've already away. notified Just walk away. the police. I suggest you get back in your car. Please, Bobby.
Ternyata temannya itu adalah Bobby Ray yang merupakan kakak dari Jimmy sendiri, dan dia jugalah orang yang di awal cerita sudah kita bahas. Ada kemungkinan si Mark atau suaminya Emma ini sengaja mengundang Bobby Ray datang ke rumahnya untuk membunuh Emma lantaran kecewa karena dia telah berselingkuh dengan Tom. Singkat cerita, Emma berusaha keras pergi dari sana sambil menyeret mayat suaminya itu. Ternyata ia membawanya ke sebuah gudang. Di dalam sana ia menemukan sebuah alat dan langsung memotong tangan suaminya. Dan saat berusaha memotongnya, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang datang, dan itu adalah Jimmy. Beruntung sebelum itu Emma dengan cepat bersembunyi dan Jimmy hanya menemukan mayat suaminya saja di tempat itu. Jesus fucking Christ! Terkejut melihat mayat itu, ia pun berlari memanggil Bobby, dan setibanya di sana, Bobby mengatakan kalau inilah orangnya yang memperkerjakan kita. Di sana Bobby juga semakin bingung dan berpikir apa yang terjadi dengan si Mark sampai ia tewas seperti ini. Hingga pada akhirnya Bobby menyadari kalau ia telah dibunuh seseorang, dan itu terbukti karena ada bekas telapak kaki yang ada di sana. Setelah mereka pergi, Emma berusaha membawa bahan bakar untuk mobilnya yang ia dapatkan dari gudang. Ia langsung membawanya ke mobil dan mengisinya. Namun tak berselang lama, Bobby yang menyadari ada orang di tempat itu mulai menyelidikinya. Langkah demi langkah ia telusuri dan menemukan selang minyak di sana. Tak mau kalau orang yang dicarinya kabur, ia pun membocorkan salah satu ban mobilnya. Sedangkan Emma yang sedari tadi bersembunyi berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat keluar dari sana, ia melihat Jimmy yang sedang menyeret mayat suami. Dengan cepat ia pun kembali bersembunyi. Bobby yang juga baru keluar dari sana merasa ada yang berlari. Tanpa pikir panjang ia pun mengikutinya. Sedangkan Emma sendiri berhasil naik ke lantai atas, namun di saat yang sama Jimmy malah sudah tiba dengan membawa mayat suaminya. Merasa kalau Bobby dan Jimmy mengetahui keberadaannya di sana, ia dengan cepat membunyikan alarm dari kunci mobil yang dibawanya. Di sini Bobby pun berkata kalau kita telah membiarkan Emma masih hidup sampai saat ini. Bobby berkata seperti itu karena ia merasa Emma telah mengelabui mereka dengan alarm mobil. Itu artinya Emma yang mereka cari ada di dalam rumah, hingga pada akhirnya mereka pun segera mencari Emma. Di dalam rumah Jimmy mencari di lantai bawah sedangkan Bobby ke lantai atas. Di sini Jimmy menemukan ruangan yang memperlihatkan foto si Bobby 11 tahun yang lalu. Saat Bobby mencurigai sebuah ruangan, ia pun masuk dan membuka isi dari kursi tersebut. Hingga akhirnya ia malah mendapatkan kejutan dari Emma. Dengan satu kali pukulan membuat Bobby tersungkur dan pingsan seketika. Dan tak sampai di situ, Jimmy yang terkejut melihat suara ia pun menghampirinya, dan ia pun juga mendapat kejutan dari Emma. Bobby, what the hell happened? Setelah berhasil melumpuhkan kakak beradik itu, Emma segera berlari menuju ke mobil Tom. Namun baru saja sampai, tiba-tiba Bobby datang untuk menangkapnya. Dalam keadaan yang sangat panik, Emma berusaha menghubungi polisi dan berhasil mendengar suara Emma. Itu artinya polisi akan segera tiba. Tapi di saat yang sama, Jimmy yang mengetahui kalau Emma sudah menghubungi polisi mengajak Bobby untuk segera pergi. Namun Bobby mengancamnya kalau mereka harus menyelesaikan misi ini bagaimanapun caranya. Then I'm telling you I'm done, alright? Ungrateful little prick. We were 5 fucking minutes away from 200. Setelah terbangun dari pingsannya, Emma terkejut karena lagi-lagi dia sudah terborgol dengan jasad suaminya. Sedangkan Bobby yang mengetahui Emma sudah sadar, ia segera menanyakan tentang kode berangkasnya. Namun karena Emma tidak mau mengatakannya, Bobby pun berniat untuk memotong jari kakinya agar ia mau mengatakannya. Help me! Stop! Bobby! Say it. Dengan senjata yang didapatnya, Jimmy pun mengancam Bobby untuk melepaskan Emma. Di sini Bobby meminta untuk menyerahkan pistolnya. Namun Jimmy malah meminta Bobby untuk mendekat ke berangkas dan menjatuhkan pisaunya. Jimmy lalu berdiri dan berkata pada Emma untuk memberikan kode berangkasnya. Lalu setelah itu kami akan pergi. Akan tetapi Emma yang tahu kalau pistol itu tak memiliki peluru berkata untuk dilepaskan dulu dari borgol yang mengikatnya. Hingga pada akhirnya Jimmy setuju untuk membuka borgolnya.
Tak lama setelah borgolnya terbuka, Emma pun bilang kalau kode berangkasnya adalah 29 Juli 2011. Bobby yang sedari tadi tak sabar dengan kode tersebut langsung membukanya dengan bantuan sidik jari dari mayat suami Emma. Namun sialnya saat berangkas terbuka terdapat pesan di sebuah pisau. Pesan itu bertuliskan kalau kode berlian yang kalian cari terletak pada Emma. Emma yang menyadari kalau kode yang dimaksud ada di kalungnya, ia pun berusaha untuk membukanya kembali. Walaupun sempat dibantu oleh Jimmy untuk melepasnya, tetap saja kalung itu tidak bisa dibuka. Hingga kemudian Bobby mengatakan kalau suami Emma secara tidak langsung meminta Bobby untuk memotong leher Emma. Jimmy yang masih terus berusaha memotong kalung tersebut membuatnya lengah sampai-sampai pistol tersebut berhasil direbut oleh Bobby. Namun saat akan menembakkannya, ia terkejut pistolnya tak memiliki peluru. Hingga kemudian terjadilah pertikaian di mana Jimmy harus tewas setelah berusaha menyelamatkan Emma. Di sini Bobby menyalahkan Emma kalau kematian adiknya itu adalah kesalahannya. Ia pun berniat untuk menghabisi Emma saat itu juga. Ternyata Emma berhasil melumpuhkan Bobby. Tak hanya itu, ia juga sempat memborgolnya bersama dengan mayat suaminya. Emma pun berlari dari tempat itu meskipun dengan keadaan kaki yang sudah tertusuk. Singkat cerita, sampailah Emma di sebuah mobil dan langsung berusaha pergi dari kejaran Bobby. Namun sialnya, karena mobil tersebut tidak seimbang membuatnya harus tergelincir. Saat Bobby membuka pintunya, ia melihat Emma yang sudah tidak ada di sana, dan rupanya Emma masih bisa bertahan dan berusaha lari sekuat mungkin dari kejaran Bobby. Sedangkan Bobby sendiri juga terus berusaha mengejar Emma dengan susah payah karena ia terikat dengan mayat suami Emma. Hingga pada akhirnya Bobby berhasil meraih kakinya Emma dan membuat Emma harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan Bobby. Bahkan saat di dalam air pun Bobby masih berusaha untuk membunuh Emma, tapi Emma yang sadar kalau pisaunya masih tertancap di dadanya langsung mencabutnya dan menusuk matanya. Seketika cekikannya pun terlepas dan Bobby harus tenggelam bersama mayat tersebut. Emma yang berhasil meloloskan diri dari maut mencoba untuk keluar dari dalam air yang dingin itu, hingga akhirnya ia pun berhasil keluar. Film ini ditutup saat Emma melepaskan sebuah cincin di jarinya. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini aja alur cerita dari film kali ini. Jika ingin request film, silahkan komen aja di bawah dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya. Siren, come on! I'm only happy.